first of many. This is number one, but this is the first of many. These latest tariffs directly target Beijing, a trade war, but warned it would hit back if necessary. 中方绝不会坐视。 China will by no means tolerate any harm to our legitimate rights and interests, and we will definitely take all necessary. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari paper kelompok kami yang berjudul Analisis Kebijakan Tarif Trump Ekspor-Impor Amerika Serikat Tiongkok di Era Pandemi COVID-19 tahun 2020. Baik, latar belakang semua ini tuh dimulai ketika saat itu Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump memiliki kebijakan yang disebut Make America Great Again atau juga dikenal sebagai America First. Adapun tujuan dari kebijakan itu adalah mengembalikan posisi kejayaan Amerika Serikat ke peringkat yang pertama. Dalam konteks ini adalah aspek ekonomi, karena kondisi saat itu posisi ekonomi global Amerika Serikat itu ada di bawah kompetitor mereka yaitu China. Nah, langkah yang dilakukan oleh Donald Trump untuk bisa mengalahkan China dalam aspek ekonomi global yaitu dengan melakukan trade war atau perang dagang. Cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan barang-barang yang masuk dari China, impor dari China itu tarifnya itu dinaikkan, tarif barang yang masuk itu dinaikkan. Nah, kemudian sebagai balasan melihat itu, China pun juga melakukan hal yang sama, yaitu barang-barang dari Amerika Serikat yang mereka impor ke China itu juga dinaikkan tarifnya juga. Nah, kedua negara itu saling balas-membalas, yaitu tadi saling barang-barang yang masuk tuh dinaikin tarifnya terus sampai naik terus lah pokoknya. Nah, itulah yang disebut sebagai trade war. Nah, trade war antara AS dan China itu berlangsung sampai tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia. Nah, dalam melihat trade war ini, paper kami akan membahas dalam framework prosperity di mana Amerika Serikat dalam trade war tersebut untuk mencapai tujuan nasional mereka yaitu dengan mengembalikan kejayaan Amerika Serikat dalam aspek ekonomi global. Untuk menganalisis isu tarif perdagangan tersebut, kami menggunakan salah satu dari 4 konsep for peace dalam politik global Amerika Serikat, yaitu prosperity. Prosperity menekankan pentingnya kebijakan ekonomi dan perdagangan dalam mendukung kemakmuran nasional dan global. Prosperity dalam politik global Amerika Serikat mencakup upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi ekonomi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, baik di dalam negeri maupun dalam sistem ekonomi global. Relevansi konsep prosperity dalam politik global Amerika Serikat terlihat jelas dalam analisis dampak tarif perdagangan selama pandemi COVID-19. Dengan menerapkan konsep prosperity dalam isu kebijakan tarif tersebut, kita dapat melihat bagaimana upaya untuk melindungi ekonomi domestik perlu diimbangi dengan kepentingan untuk mempertahankan arus perdagangan internasional yang stabil dan produktif. Kebijakan perdagangan yang berhasil harus mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional sambil tetap mempromosikan stabilitas dan kemakmuran global, yang menjadi inti dari pilar prosperity dalam politik global Amerika Serikat. Jadi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mana dimulai pada masa kepresidenan Donald Trump, kebijakan perdagangan antara Amerika yang cenderung proteksionis dan Tiongkok yang mana lebih mendukung perdagangan bebas memicu munculnya ketegangan ekonomi global. Pada 2018, GDP Tiongkok mencapai 6,75%, sementara GDP Amerika hanya 4,2%, yang membuat kekhawatiran Amerika Serikat pun muncul. Nah, tindakan yang Amerika Serikat lakukan adalah tuduhan pencurian kekayaan intelektual oleh Tiongkok pada 17 Januari 2018, serta pemberlakuan tarif 25% pada 1.300 produk teknologi transportasi obat-obatan 22 Januari 2018. Selain itu, Amerika juga mengenakan bea masuk 20% pada mesin cuci dan 30% pada panel surya. Sebagai tanggapan, Tiongkok memberlakukan bea masuk 1,1 miliar dolar pada impor sorghum dari Amerika pada 4 Februari 2018, serta membalas dengan pajak 3 miliar dolar pada 128 produk Amerika, termasuk pasokan pertanian. Tiongkok juga memulai prosedur anti-dumping pada tepung Amerika Serikat senilai 1 miliar dolar, serta tarif 50 miliar dolar pada 106 impor Amerika termasuk daging babi dan kedelai.
Negosiasi antara kedua negara dimulai pada April 2018 ketika Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengumumkan niat untuk mencapai kesepakatan perdagangan. Namun, negosiasi pertama pada Mei 2018 tidak menghasilkan kesepakatan. Pada Juni 2018, Amerika menaikkan tarif pada barang-barang Tiongkok sebanyak 3 kali. Dan pada konferensi G20 pada November 2018, menghasilkan pembatasan biaya masuk pada tambahan selama 90 hari pada Oktober 2019, yang mana kesepakatan pada Oktober sendiri, kesepakatan tahap 1 ditandatangani di mana Tiongkok berjanji membeli produk pertanian Amerika senilai 40-50 miliar dolar per tahunnya. Dan pada Januari 2020, impor barang Tiongkok dari Amerika meningkat 200 miliar dolar, lebih jauh dari pada tahun 2017. Amerika Serikat memiliki sejumlah produk unggulan yang diekspor ke Tiongkok seperti mesin dan peralatan, terutama mesin industri dan peralatan pertanian yang merupakan salah satu komoditas utama yang dikirim ke pasar Tiongkok. Tidak hanya itu, kendaraan bermotor seperti mobil dan truk juga merupakan bagian penting dari ekspor AS ke Tiongkok. Sebelumnya, pesawat terbang Boeing adalah salah satu ekspor utama AS ke Tiongkok. Meskipun hubungan dagang terkait dengan pesawat terbang mengalami penurunan akibat ketegangan perdagangan terbaru, produk pertanian juga memainkan peran besar dalam ekspor ke AS ke Tiongkok. Kedelai adalah salah satu komoditas utama yang diekspor AS ke Tiongkok. Selain itu, gandum, daging, dan produk pertanian lainnya juga menjadi bagian penting dari ekspor AS ke Tiongkok. Selain barang fisik, sektor jasa juga memainkan peran penting dalam ekspor AS ke Tiongkok. Jasa keuangan termasuk perbankan dan asuransi, serta jasa pendidikan dan pariwisata, semuanya merupakan bagian ekspor jasa AS ke Tiongkok. Selain Amerika, Tiongkok juga merupakan salah satu sumber utama impor bagi Amerika Serikat. Barang-barang yang diimpor oleh AS dari Tiongkok diantaranya adalah barang-barang elektronik seperti komputer dan ponsel, mainan, pakaian jadi, peralatan elektronik, serta berbagai barang konsumen lainnya. Tiongkok telah menjadi pusat manufaktur global bagi banyak perusahaan multinasional, dan berbagai hasilnya, sebagian besar barang-barang diimpor oleh AS berasal dari pabrik-pabrik di Tiongkok pada awal 2020. Amerika Serikat juga mengalami penurunan impor dari Tiongkok karena adanya kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah AS yang menghentikan sebagian besar aktivitas bisnis dan transportasi untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Sebagai contoh, pada tahun 2020, ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok mengalami penurunan sebesar 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai nilai 107,3 miliar US dollar. Namun pada tahun 2021, ekspor meningkat kembali mencapai nilai 123,6 miliar dengan pertumbuhan sebesar 15,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis konsekuensi dalam kebijakan yang diterapkan Amerika terhadap ekspor impor Amerika dan Tiongkok. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, di mana suatu negara itu akhirnya menggunakan kebijakan luar negeri untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini juga dilakukan oleh Amerika dengan menggunakan konsep prosperity untuk dapat mencapai kemakmurannya. Nah, itu kan dijelaskan teman-teman saya sebelumnya bagaimana kondisi perekonomian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 secara global, dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara itu akhirnya mempengaruhi perekonomian secara global. Ini juga terjadi kemudian pada kedua negara, di mana GDP kedua negara akhirnya mengalami penurunan, di mana Amerika sendiri mengalami penurunan sebesar 4,2% dan Tiongkok mengalami penurunan sebesar 6,75%. Nah, Amerika sebagai negara akan mencoba untuk mempertahankan kestabilan ekonomi negaranya kan. Nah, hal ini akan kemudian dicoba oleh Amerika dengan mengajak Tiongkok untuk melakukan perundingan. Perundingan ini kemudian berisi tentang tarif produk yang diantara kedua negara. Amerika akhirnya berusaha untuk mengajukan bahwa Tiongkok harus membeli produk pertanian Amerika sebesar 40-50 miliar US dollar setiap tahunnya, dan kemudian yang diajukan oleh Amerika ini disetujui, tapi Amerika harus menghentikan ketetapan tarif 15% atau senilai 160 miliar US dollar dan menetapkan tarif 7,5% terhadap produk
impor Tiongkok. Akhirnya kesepakatan ini disetujui oleh kedua pemimpin negara, ditandatangani di Washington DC dan dihadiri oleh para ketua-ketua bisnis di antara kedua negara dan juga Partai Republik. Nah, keberhasilan Amerika ini dalam kesepakatan dengan mendirikan Framework Prosperity Amerika sebagai fondasi ini tergambar dari bagaimana kebijakan luar negeri yang ditetapkan dan proses negosiasi kesepakatan dagang antara Amerika dan Tiongkok terjadi. Amerika berusaha melindungi pasar dalam negerinya ketika defisit ekspor terhadap Tiongkok terjadi dengan menetapkan tarif dagang produknya komoditas aluminium dan baja dari Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan dalam negeri dan persaingan dalam negeri Amerika Serikat. Selain itu, Amerika juga berupaya untuk mencapai keuntungan seperti gimana konsep prosperity itu dengan mengajukan agar Tiongkok membeli produk pertanian Amerika setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kestabilan dalam negeri yang sebelumnya mengalami kerugian akibat mengalami defisit ekspor terhadap Tiongkok. Akhir dari presentasi kami yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam upaya mencapai kemakmuran yang berkelanjutan dan inklusif, baik di tingkat domestik maupun global, pendekatan yang seimbang dalam penggunaan tarif perdagangan menjadi sangat penting karena kebijakan tarif bertujuan untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, tarif juga dapat menghambat pemulihan ekonomi selama pandemi dan meningkatkan biaya barang impor. Kebijakan perdagangan Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia sangat memengaruhi stabilitas ekonomi global. Here it is. If you want to go out and get it, you can go out and get it. Have fun with it. But people do like it, I must say.